namanya wawancara itu harus butuh persiapan. Ya kalian coba misalnya identifikasi apa saja sih kira-kira pertanyaan yang akan diajukan, terus kalian coba siapkan jawabannya, kemudian kalian latih berbicara, intonasi nada segala macam pembukaan wawancara itu penting. Itu menjadi salah satu aspek yang akan dinilai nantinya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Lesmanatea. Gak terasa nih Jones, SKD CPNS 2021 akan segera berakhir, tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Nah, jadi ya saya ucapkan selamatlah kepada kalian semua yang telah lolos passing grade dan bisa mengikuti tahap berikutnya, yaitu ujian seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, Jones, kali ini kita akan bahas tips jitu menghadapi soal SKB CPNS 2021, mudah-mudahan bisa membantu kalian gitu ya. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya kepada kalian. Oke Jones, langsung aja kita akan bahas. Yang pertama, ya. Jadi tips yang pertama adalah kalian harus mengenali apa itu ujian SKB ya. Maksudnya jangan kalian nggak tahu tentang apa itu SKB terus kalian tiba-tiba ujian, ya tentu saja akan sulit bagi kalian supaya bisa lolos SKB. Jadi kalian harus mengenali SKB, ya apa saja yang akan diujikan. Kalau kita lihat menurut Permenpan nomor 27 tahun 2021 terdapat berbagai jenis SKB. Salah satunya yang pertama adalah Computer Assisted Test atau CAT. Nah, CAT ini itu terdapat terdiri dari dua skema menurut pasal 1 Peraturan BKN nomor 11 tahun 2001 ya. Skema yang pertama adalah 100 soal dalam 90 menit dan skema yang kedua adalah 80 soal dalam waktu 90 menit. Jadi ini pilihan gitu ya, tapi bukan berarti kalian yang memilih. Ini yang milih adalah yang bikin soal gitu ya. Jadi opsi untuk pembuat soal. Jadi peraturan BKN ini adalah salah satu merupakan pedoman untuk instansi dalam menyusun soal. Nah, penyusun soal bisa memilih skema yang pertama 100 soal atau yang kedua 80 soal. Kalau dia pilih yang pertama 100 soal, maka dalam soal ujian tersebut tidak akan memuat operasi perhitungan ya. Tapi kalau misalkan yang dipilih adalah 80 soal, maka akan memuat operasi perhitungan. Jadi untuk kalian yang nggak suka hitung-hitungan ya silakan kalian berdoa ya supaya yang keluar adalah yang skema yang pertama, yaitu 100 soal 90 menit. Ini waktunya juga cukup pendek ya, 90 menit ya. Jadi memang kalian harus sama dengan soal SKD, harus hemat-hemat waktu juga. Ya, itu adalah CAT. Selain itu apalagi? Banyak Jones ya. Kita lihat di sini. Cukup banyak jenis-jenis ujiannya, tapi ini tergantung kepada instansi yang kalian tuju. Ada instansi yang cuman menggelar satu saja, yaitu wawancara ya. Selain CAT, dia menggelar juga tes wawancara. Tapi ada juga instansi yang cukup kompleks ya, seperti menyelenggarakan tes bahasa asing, menyelenggarakan tes kesegaran jasmani, TPA dan lain-lain. Jadi tergantung instansi yang kalian tuju. Ya mudah-mudahan kalian di instansi kalian tidak terlalu banyak tes ya, supaya kalian bisa prepare dengan lebih mudah. Tapi ya biar bagaimanapun ya, dari awal memang kalian harus sudah prepare ya. Sudah harus prepare supaya bisa lolos. Ya, jadi itu 9 ujian SKB yang ada di menurut Permenpan 27 tahun 2021. Selanjutnya, yang kedua adalah kita harus memahami jabatan yang kita lamar ya. Jadi kalau misalkan ya karena nanti akan soal-soal ujian CAT ya, CAT, wawancara dan seterusnya yang akan diujikan itu ya tidak akan keluar atau pasti relate dengan jabatan yang kita tuju ya. Misalnya gini, ya kan ada dua ya, jabatan fungsional tertentu sama jabatan pelaksana ya. Jabatan fungsional tertentu tuh misalnya dokter, guru, jaksa, auditor, pemeriksa dan lain-lain gitu ya. Nah, jabatan fungsional ini ini ada instansi pembinanya ya. Jadi kalian silakan kunjungi ke instansi pembinanya dan pelajari apa sih tugas fungsi jabatan yang kalian tuju ya. Misalnya kalau kalian milih jaksa Jones ya, kayak gini misalnya. Misalnya kalian milih melamar jabatan jaksa alih pertama untuk S1 ya. Kalau S2 ya jaksa alih muda gitu ya. Kalau S1 jaksa alih pertama. Ini instansi pembinanya adalah Kejaksaan Agung. Jadi silakan kalian
eh, kunjungi website Kejaksaan Agung dan cari ya tugas dan fungsi jaksa ahli pertama itu apa sih gitu ya. Jadi kemungkinan soal-soal yang diujikan ya akan keluar dari situ juga gitu ya. Selain itu kalian juga pelajari kisi-kisi SKB-nya terkait jaksa ya. Kalau jaksa ya tentu saja ilmu hukum ya, ilmu hukum yang wajib kalian kuasai ya. Ya pasti kalian juga background-nya kan sarjana hukum ya. Jadi ya memang harus refresh lagi ya pengetahuan kalian tentang ilmu hukum asas pidana, hukum acara pidana, hukum acara perdata, petun, tata usaha negara dan lain-lain ya gitu ya. Dan kalau bisa sih juga sambil nyerempet-nyerempet ke yang lain ya. Karena jaksa kan juga pasti akan berhubungan dengan hal lain seperti korupsi, maka kalian juga pelajari kunjungi website KPK tentang apa itu gratifikasi, tentang apa itu LHKPN, tentang bagaimana jaksa KPK menuntut korupsi misalnya seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Apalagi misalnya kalau kalau selain jaksa nih misalnya diplomat jadi untuk kalian yang doyan jalan-jalan ke luar negeri ya. Ah, Kalian lamar diplomat ya, instansi pembinanya adalah Kementerian Luar Negeri. Nah, di sini juga macam-macam nih SKB-SKB-nya. Ya, ada hubungan politik luar negeri, negosiasi, kerjasama regional, itu banyak nih, cuma tiga doang. Tapi cuma tiga doang yang saya masukkan di sini karena keterbatasan space ya. Banyak, ada ilmu pelayanan konselor, termasuk tes bahasa Inggris juga kemungkinan besar akan diujikan karena kan yang diminta adalah calon-calon ASN yang paham bahasa Inggris kan, karena kan mau mau kerja di luar masa nggak bisa bahasa Inggris sih. Jadi memang ya itulah salah satu SKB yang spesifik di kementerian tertentu ya. Jadi kalian kunjungi website Kemenlu, kalian pelajari apa sih tugas dan fungsi seorang diplomat gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang ketiga, jangan terlambat. Ini maksudnya jangan terlambat dalam arti yang sebenarnya ya. Ya kalau kalian ujian ya harus datang apa istilahnya on time apa in time ya. Jadi setidaknya ya karena apa ya? Karena di sini kan akan banyak proses administrasi yang cukup memakan waktu, yang cukup ribet, cukup rumit ya. Jadi kalau kalian datangnya eh, pas gitu ya, ya sangat membahayakan gitu. Karena kan di sini kalian nanti akan ada absensi, akan ada proses penyimpanan barang bawaan yang nggak boleh dibawa ke ruang ujian gitu kan. Itu aja kalau proses penyimpanan barang bawaan aja kalian ngantri gitu ya, ngantrinya panjang itu berapa menit gitu. Belum lagi verifikasi identitas KTP nanti dicocokkan KTP dengan di sistem antara KTP dengan wajah kalian yang ganteng itu kan misalnya. Terus kalian ada apalagi stempel kartu ujian itu kan ngantrinya juga panjang. Jadi cukup memakan waktu. Jadi pastikan kalian sudah tiba setidaknya 1 jam ya sebelum jadwal ujian ya. Biar bagaimanapun kalian harus ya kalau bisa wah macet daerah saya macet ya udah berangkat 2 jam sebelumnya gitu loh. Nah, itu harus bukan 2 jam sebelumnya, maksudnya berangkat lebih awal lagi supaya kalian nggak kena macet dan sekaligus menghindari resiko-resiko yang bisa saja terjadi, misalnya resiko ban bocor, ya kan, resiko keserempet, misalnya, jangan lah ya, resiko ban bocor, misalnya kan, resiko ada barang ketinggalan terus balik lagi itu kan nggak makan waktu, jadi ya harus benar-benar ekstra, benar-benar well prepared, oke? Apalagi nih, terakhir, prepare yourself. Nah, ini sebenarnya inti dari tips yang harus kalian lakukan gitu ya. Dari semua ini adalah kalian harus mempersiapkan diri kalian. Semuanya, semuanya. Nah, kalau di sini, Jones ya, ya apa ya? eh, Ya secara spesifik setidaknya kalian harus persiapkan diri kalian ya dengan cara belajar atau latihan-latihan soal CAT. Jadi kan banyak tuh soal-soal CAT yang berkaitan dengan kompetensi bidang kalian ya, terkait jaksa, terkait diplomat tuh sekarang banyak. Nanti kita coba ke depan juga akan bahas ya. Kita akan bahas contoh-contoh soal SKB bidang tertentu ya. Mudah-mudahan bisa membuat kalian mendapatkan insight gitu ya dari contoh soal tersebut. Oke. Apalagi latihan wawancara ini juga penting ya, karena kalau wawancara itu kan butuh latihan. Jangan kalian tiba-tiba datang terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewer terus kalian bingung gitu ya. Namanya wawancara itu harus butuh persiapan. Ya kalian coba misalnya identifikasi apa saja sih kira-kira pertanyaan yang akan diajukan, terus kalian coba siapkan jawabannya, kemudian kalian latih berbicara, intonasi nada segala macam pembukaan wawancara itu penting. Itu menjadi salah satu aspek yang akan dinilai nantinya. Dan tentu saja yang paling penting adalah kalian mampu bisa menjawab substansi yang ditanyakan gitu ya. Kalau misalkan kalian jawabannya pendek, iya Pak, enggak Pak, nah itu nggak bisa ya. Jadi harus jawabannya harus panjang dan
harus apa namanya, meyakinkan ya. Termasuk apa misalnya, termasuk jawaban jangan panjang tapi ngasal, itu juga nggak boleh ya. Jadi ibarat kata sotoy gitu ya. Sotoy udah panjang, yang penting meyakinkan Kak, panjang meyakinkan. Tapi kalau ya kan interviewer kan orang di kantor yang kalian tuju, jadi paham lah kalian yang apa jawabnya, jawabnya ngarang apa enggak itu tahu lah. Jadi memang harus benar-benar kalian bisa menguasai ya. Jadi kalian harus apa, well prepared banget ya. Oke. Apalagi menguasai isu-isu terkini terkait jabatan yang dilamar ya. Ya ini juga penting ya. Misalnya terkait jaksa, ada jaksa yang tersangkut ya kasus hukum ya. Jadi aparat hukum malah tersangkut hukum ya. Itu kayak jaksa yang kemarin tuh siapa yang terkenal tuh, yang apa, ibu-ibu ya. Sudahlah. Pokoknya gitu ya. Itu harus kalian kuasai jaksa-jaksa yang tersangkut masalah hukum. Apa sih penyebabnya kok bisa tersangkut masalah hukum misalnya ya. Apa penyebabnya, atau jaksa-jaksa yang justru dalam artian positif gitu ya, bisa membongkar kasus-kasus tertentu, misalnya kasus apa, bukan membongkar ya, maksudnya bisa berhasil menuntut kasus korupsi yang dengan nilai yang skala besar dan sifatnya strategis misalnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Apa saja yang apa yang dia lakukan gitu ya. Ini nanti kalau kalian paham gitu ya, pada saat wawancara kalian bisa bisa menyampaikan tersebut dan bisa meyakinkan interviewer gitu ya. Wah, ini anak ini si Jones ini rupanya pengetahuan tentang kejaksaan, tentang jaksa juga luar biasa gitu ya, dan sangat up to date misalnya seperti itu. Jadi ya pelajarilah isu-isu terkini terkait jabatan yang dilamar ya. Ini saya ngomongin jaksa mulu bukan berarti saya jaksa ya. Ini saya cuma contoh saja gitu. Contoh yang paling mudah ya jaksa. Bisa juga dosen, guru ya. Kalau terkait guru ya, ya isu-isu guru apa sih ya? Guru yang bisa apa misalnya apa dengan keterbatasan yang ada tapi bisa menjangkau murid-muridnya gitu ya, dan metode learning seperti apa yang paling efektif pada saat pandemi ini, itu juga mungkin bisa kalian pelajari ya. Siapa tahu nanti kalian diwawancara terus kalian coba jelaskan apa nih terkait isu terkini dan apa saja yang menjadi apa insight atau metode-metode learning yang paling efektif dalam masa pandemi ya. Terus kalian, wah ini barusan saya baca ya. Akhirnya kalian jelaskan dan sangat meyakinkan gitu ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Apalagi pahami singkatan. Ini juga singkatan juga penting ya. Jangan sampai nanti kalian ujian terus keluar singkatan, ini apa ini singkatannya, nggak ngerti juga. Atau nanti kalian ditanya tentang apa, wawancara gitu ya, tentang misalnya kalian yang lamar analis keuangan atau analis anggaran ya, tentang RPJMN gitu ya, terus ngarang gitu ya jawab karena kalian nggak tahu ya. Jadi harus paham RPJMN, misalnya rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerah, Renstra rencana strategis, Renja, ini Renja ada yang bilang rencana kinerja, ada yang bilang rencana kerja ya, yang betul rencana kerja ya. Nah itu harus kalian pahami misalnya. Oke, terus apa lagi? Pahami peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga penting karena kan kebijakan publik ya atau kebijakan pemerintah itu selalu dilandasi secara hukum oleh peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kita runut kan apa nih yang paling tinggi ya? Pancasila tentu saja ya, sebagai falsafah ya, tapi kan segala sumber hukum apa? Pembukaan UUD, di bawahnya apa? UUD sebagai landasan konstitusi, di bawahnya apa lagi? Undang-undang ya, undang-undang di bawahnya undang-undang apa, PP. Nah itu kan semua menjadi peraturan perundang-undangan, itu harus kalian kuasai gitu ya. Ya banyak kebijakan pemerintah yang juga levelnya macam-macam, di level pemerintah, di level menteri ya, di level kepala lembaga, itu juga harus kalian ya coba pahami peraturan perundang-undangannya ya, dan lain-lain. Jadi memang persiapan ini memang akan sangat membantu kalian. Jadi ya percayalah bahwa jangan patah semangat ya, terus persiapkan diri kalian. Kalau perlu kalian cuti lah ya, kalau kalian kerja kalian cuti, jangan belajar sambil kerja ya, karena nanti ya itu selain nggak fokus ya sama aja itu kalian korupsi waktu ya. Belajar di jam kerja itu ya buat bekerja ya, buat kontribusi kalian terhadap bangsa dan negara melalui kantor kalian. Jadi kalau itu kalian cuti biar bisa fokus belajar di rumah dan secara etika ya itu aman gitu kira-kira ya. Saya kalau dulu gitu, saya kalau ikut ujian seperti ini ya, ujian apa beasiswa, seleksi beasiswa, apa mau ujian bahasa Inggris itu saya ambil cuti biar bisa fokus belajar di rumah gitu.
Oke, saya kira itu ya apa yang bisa kita bahas ya. Nanti kita ke depan kita akan bahas lebih spesifik lagi mengenai soal-soal CAT, ya SKB CAT atau juga tips wawancara ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa membantu kalian lah ya, bermanfaat buat kalian. Saya kira itu ya, sekali lagi tetap semangat dan terus latihan-latihan soal, dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.